mengadaptasi dari judul buku baru karya Bambang Pranoto dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Teras 161 mempersembahkan Mari Bung Rebut Kembali, menghadirkan pembicara Bambang Pranoto, Garin Nugroho, Ayu Laksmi. Moderator Bambang Paningron, MC Haryo Bimo Utomo. Live dari Studio Kutus Bali. Teras 161 bekerja sama dengan alumni JB Chapter Bali. Didukung sepenuhnya oleh Kutus Aksara Bali, Sanga-Sanga, dan Fox Radio. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang menyaksikan kami, dua raksasa di dunia kesenian Indonesia. Ini raksasa cilik, ini raksasa gede. Selamat datang Mas Garin. Terima kasih. Suksma. Jadi ini Mas Garin, ya kan Anda tidak perlu saya perkenalkan, portofolionya sudah dari zaman saya masih remaja sampai sekarang. Selalu berkarya di dunia film, baik itu film bisu maupun film bunyi ya. Karena sekarang lagi seneng film bisu katanya. Ya, betul. Ini luar biasa dan tidak perlu lagi juga track recordnya dan sebagainya. Nah untuk itu terima kasih atas kedatangannya di bedah buku Mari Bung Rebut Kembali. Ya, ini bukunya nih, Mari Bung Rebut Kembali. Ini saya udah lama pengen mampir ya. Jadi terima kasih. Tapi ini paling penting saya baca di sampul akhir ya. Sebuah semangat yang senantiasa saya pupuk karena saya percaya bahwa negeri ini dan seluruh potensi di dalamnya punya kesempatan besar untuk berkembang. Oke. Nah, di buku ini kan juga ditulis ya tentang rempah, 69 rempah. Iya, betul. Terus gitu. Dan saya kan sering dongeng sebetulnya dalam perjalanan karir saya, dongeng tentang apa yang disebut revolusi 10 ya. Ketika mesin uap datang, lalu kemudian kapal uap mulai masuk ada ke wilayah kita di 1500, lalu menemukan rempah. Rempah kan, betul. Tapi kan jangan lupa ya, di balik seluruh penemuan itu seluruh para petualang ya. Iya, para ini kan Pak Bambangnya juga petualang. Kalau nggak ada jadi petualangan, kalau di buku ini kan tentang gimana menemukan dunia baru, gimana kegagalan itu jadi bagian yang wajib dalam hidup. Betul. Lalu kemudian ada meditasinya, ada pernah sakitnya gitu. Betul. Nah kalau kita lihat para penjelajah rempah ini ya, itu berbulan-bulan ke Indonesia. 6 bulan Pak. 6 bulan itu dari ratusan orang yang hidup cuma 267. Dan dulu belum ada terusan Suez, jadi harus lewat mengelilingi Tanjung jadi Harapan. 67 orang. Betul. Bahkan banyak anak buah kapal yang harus makan apa yang disebut dengan roti Maria, roti regal itu, tapi dari tikus dan serbuk gergaji. Jadi kita lihat untuk menemukan suatu peradaban baru. Betul. Itu kan kalau di buku ini teman-teman itu ada kisah tentang, mohon maaf, istri waktu melahirkan, ada kisah tentang lumpuh dan sebagainya, dan kisah-kisah itu kemudian melahirkan apa yang disebut upaya untuk melakukan penjelajahan. Betul. Dan penjelajahan para petualang dunia itu, mau Marco Polo, Cornelis de Houtman maupun Vasco da Gama, itu adalah mereka rata-rata itu kan manajer, pedagang. Betul. Nah ini seperti Pak Bambang ini kan juga pernah menjadi manajer di Philips ya, dengan prestasi yang tinggi. Tapi para petualang, penemu itu selalu bukan tidak puas pada dirinya, bahwa ada peta baru. Nah, itu gimana nih kira-kira? Jelajah baru. Jelajah baru. Nah, jadi terutama peristiwa 98 itu sangat memukul saya. Sesuatu yang sebetulnya sudah mulai jalan ya, atau kalau roket tuh ya roketnya udah siap meluncur, toto bubar. Dan yang saya juga sangat menyesal, ternyata bubarnya zaman itu. Kalau biasanya kan kalau di negara-negara barat yang menggantikan kan jauh lebih baik. Nah ini
yang menggantikan juga akhirnya petualang-petualang semua. Jauh dari rasa jauh gitu ya. Jadi wah ini remek gini saya bilang. Nah, itu istilahnya cuman kalau saya namanya nasi goreng. Kita masak nasi goreng udah enak nih ya. Tapi diwalik dapat yang gosong. Jadi digoreng-goreng bukan untuk kemajuan, tapi untuk dapat yang gosong. Ya. Dan bangga. Ya. Dan akhirnya saya pikir ya udahlah, daripada saya juga tidak nyaman dengan situasi Jakarta, kenapa nggak saya pergi? Nah, pergi kemana? Waktu itu saya melakukan istilahnya ya topo broto lah, kerennya gitulah. Meditasi lah meditasi. Ya. Cuman pergilah ke timur. Dan jangan lupa seluruh peradaban di dunia memakai kata pergilah ke timur. Oh gitu ya? Iya, bahkan kayak Goethe itu penyair Jerman terkenal. Itu syair-syairnya pergilah ke timur itu paling penting, termasuk perjalanan rempah itu. Ya, jadi betul. Gimana itu kok bisa ada kata pergilah ke timur? Ya, itu ada di kuping gitu. Ke timur itu kemana? Gitu. Saya pikir Kawali, karena Kawali sebetulnya katanya ada sebuah candi besar di sana ya. Nah, ke sana nggak ada. Terus ke Prambanan dan sebagainya. Wah, nguplek di situ nggak ada. Terus ke Trawulan, mungkin di Trawulan, nguplek juga nggak ada. Ya ini mungkin Bali saya bilang. Ya, terus kita naik, ini bawa mobil nih, bawa mobil, terus begitu nyebrang Gilimanuk itu, saya turun, itu langit kayak dibuka, bus. Jadi ada semacam enlightenment ya? Iya. Tapi memang sebenarnya kan penjelajah dunia kan juga seperti itu kan. Misalnya kayak Marco Polo itu kan sebetulnya mencari seperti itu, mencari kemudian tiba-tiba bahkan pernah suatu ketika petanya itu habis kan, dulu kan belum membuat peta untuk dunia. Lalu dia meneteskan air mata, saya mau kemana lagi gitu. Tapi lalu dia ngikutin air mata itu. Kayak peta kan, air mata kalau netes itu kan kayak peta. Itu ngikutin lalu dia, kehidupan itu masih panjang. Dan ada sesuatu yang kemudian wilayah yang kita temui. Lalu gimana itu setelah melihat langit itu? Langit itu kayaknya menyambut saya. Terus saya tidak boleh langsung ke Denpasar, itu jalannya kan pecah. Nah, jadi belok kiri saya. Nah, di namanya Pura Pulaki, saya disuruh berhenti di situ. Terus nanti kamu ambil tanah di situ, nanti kamu taruh di mana kamu nanti akan tinggal. Saya ambil kan tanah, saya minta izin sama minta boleh. Dan akhirnya kita sampailah ke Gianyar. Jadi kita nggak ke Gianyar gini tapi mutar gitu ya. Ini kan tanah itu penting ya. Betul. Dalam seluruh sejarah dunia mereka yang memang percaya pada kata tanah itu ya. Mau kalau misalnya lah paus lah, itu selalu mencium tanah. Orang Papua kalau tanah itu dioleskan ke wajahnya karena mengandung kesucian. Tapi sebenarnya kalau berhubungan dengan rempah, saya kan pernah bikin animasi rempah. Orang kan hanya mencatat tentang bagaimana ke sana, lalu kehebatan rempah. Tapi ketika saya tanya, kenapa rempah di Indonesia, tanahnya ini ngomongin tanah nih, tanahnya kenapa menjadi sebuah tanah yang khusus melahirkan rempah yang khusus, yang menjadi kekuatan dari produk Anda ini kan. Ternyata setelah saya tanya kepada ahli geologi, ahli ini ternyata memang karena sebetulnya Indonesia itu ada garis balase. Lalu binatang-binatang kan berbeda, barat dan kiri. Yang timur itu kotorannya, cara hidupnya itu membuat satu tanah itu menjadi di wilayah itu khusus, termasuk kehidupan gunung Merapi, gunung berapi aktif 1001 gunung berapi. Jadi dia ditunjukkan pada tanah itu bahwa ini lahir khusus. Kenapa di Indonesia menjadi rempah yang luar biasa yang terbaik ini. Nah ini gimana nih? Tiba-tiba rempah gini kok yang dulu menjadikan tadi dibilang kan mensejahterakan peradaban dunia. Nah, ini gimana ini tanah lalu rempah? Jadi akhirnya saya tinggallah di Gianyar, ya kan. Itu pun masih belum terpikirkan urusan rempah dan sebagainya. Meninggalkan dari jadi manajer dipilih itu jalan saya gitu. Baru akhirnya saya punya warung kecil untuk bisa hidup lah gitu. Nah pada suatu hari
saya harus bawa barang berat, antara rumah dan jalan itu jaraknya 152 meter di samping di tengah antara dua sungai kecil ya. Nah, kayaknya karena jalannya masih tanah, itu bawahnya sudah gerowong, Mas. Oh, ya. Erosi. Nah, waktu saya injek Terpeleset. jeblos. Cuman satu kaki. Yang kaki di atas, coba bayangkan. Rasanya itu ya. Nah, saya pikir biasalah, udah nggak apa-apa, pulang. Wajar lah ya. Ya wajar lah. Nah, pulang tidur, besok paginya saya tidak bisa kontrol dua kaki. Nah, ini salah satu momen ya, moment of life juga ya. Ya. Jadi kalau saya nggak jatuh mungkin nggak ada kutus-kutus. Jadi memang saya ini orang yang selalu mengikuti apapun peristiwa, tapi saya lihat dengan kacamata lebih luas, ya kan. Gitu. Misalnya disuruh ke timur, ya, kan ngawur itu yang juga kan. Tapi saya jalanin aja, nggak tahu mau di mana. Tiba-tiba memutuskan rempah itu kan sebetulnya ketika sakit justru lewat tubuh sendiri kan? Iya, tubuh sendiri. Bukan tubuh orang lain. Bukan. Saya bisa merasakan bahwa orang namanya lumpuh tuh kayak hidup tuh udah selesai gitu. Padahal saya harus ngurus anak, ngurus istri kan. Nah, disitulah waktu saya coba mengobati melalui para ahli itu nggak jalan. Ke dokter malah kasih berapa tips-tips ya, dan itu saya punya penyakit A, B, C, D, F, G. Terlalu banyak. Malah mengerikan. Malah sedih ya. Sedih. Jadi urusan kaki, jadi urusan jantung, urusan paru-paru, urusan segala macam. Nah, disitulah saya kalau biasanya menghadapi masalah, saya nyebut lah istilahnya. Saya duduk diam sama nyebut. Ini gimana gitu. Nah, dijawabnya lucu. Oh, gaya minyak wae. Oh, ini kata minyak itu ya. Iya, lo gaya minyak. Saya ini nggak punya keahlian apa-apa. Saya basic saya elektronika, ya seni-senian gitu. Minyak. Nah, terus dia bilang menceritakan tentang teori-teori tentang minyak, ya kan. Jadi muncullah Tree of Life, ya kan. Segitiga ya. Tree of Life itu kan juga hampir semua kalau dulu di Eropa itu mau jadi raja kan diminyaki dulu. Ya, jadi minyak ini dan juga di kebudayaan Arab itu kan minyak itu jadi penting sekali, ya karena dan karena minyak yang bersumber dari rempah itu maka dunia ini terbuka semua kan. Betul. Karena terus harum, hangat, aroma ya. Ini kata aroma ini kan gimana ini menjadi penting? Iya, kan, jadi penting karena kita ingat perang salib. Dulu kan tentara perang salib ini ngapak-ngapak kan. Begitu di Arab, wih kok ono wewangian akhirnya mereka termasuk juga gastronominya jadi berubah karena ada bumbu-bumbu dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya semacam membuka diri saya bahwa dunia ini perlu perlu aroma yang menarik. Kita kan sudah dijajah oleh aroma barat Prancis ya, dan itu memang wangi, tapi wanginya tuh kayak nggak punya efek apa-apa terhadap tubuh. Terus kedua mengenai rempah-rempah sekarang tuh karena mungkin semua nanam rempah di seluruh dunia harganya jadi sangat merosot. Terus minyak yang saya pilih minyak kelapa. Minyak kelapa ini kan sudah disingkirkan. Ya. Jadi dari 69 rempah itu memilih jenis-jenis ya yang memang sebetulnya mempunyai suatu hal yang untuk tubuh, untuk pikiran dan untuk apapun juga itu punya daya hidup untuk manusia ya. Energi. Jadi meminyaki kita tuh untuk memberikan energi. Seperti raja sebelum ditabiskan jadi raja biasanya diminyaki dulu, jadi dia jadi raja benar gitu loh. Energi raja betul gitu. Seperti itulah. Ya memang sebenarnya yang paling menarik kan sebetulnya seluruhnya itu ada di kitab-kitab ya. Ada semua. Puisi-puisi di kitab-kitab apapun kitabnya selalu ada kata minyak. Ada kata kebun, ya kan, ada kata tanah. Lalu kemudian ada kata tubuh kita. Betul, kan gitu. Itu semua itu kan ada di dalam seluruh kitab-kitab hidup ini. Nah, ini kemudian ketika apa yang disebut dengan menemukan tubuh ini yang menemukan. Iya, betul.
rempah dan Iya. cara-cara menghidupkannya itu, dan kemudian apa yang terjadi, karena kalau kita lihat perjalanan para pengelana ya, Iya. yang rela Iya. meninggalkan Semuanya jabatan, yang jabatan itu manajer ini, termasuk ini kalau Iya. Pak Bambang kan meninggalkan jabatan di Philips Iya. ya. Ketika dia meninggalkan jabatan dan kemudian dia kan harus menemukan sesuatu ya. Betul. Dan kalau kita lihat justru ketika Belanda lah misalnya Iya. datang ke sini lewat revolusi Iya, 1020, itu kan Belanda kesejahteraannya 6 kali lipat nih. Betul. Melahirkan kemudian pengetahuan, museum-museum dan sebagainya ya. Karya-karya bagus Nah, ya. ini dalam hubungannya kemudian dengan perjalanan ini setelah tubuh itu menemukan Iya. apa yang buat aroma kasihan dan ya, sebagainya, lalu gimana? Ya, jadi waktu itu memang untuk membenarkan tubuh saya sendiri. Nah, begitu tubuh saya sudah mulai sehat dan saya sudah bisa normal, kan karena saya punya warung, banyak teman-teman datang. Ya. Nah, saya saya ini kan born to be salesman. Jadi kalau ngomong pasti agak Jago lah. Iya, Ilmu dari manajemen iya, persatu itu saya bilang kok terakilokasi ya, dalam akhirnya saya kehidupan. bilang nih, minyak sakti katanya sakit apapun sembuh. Benar kan, dibawa sembuh benar. Mulai ribut mereka. Wah, kalau sembuh benar gimana cara belinya? Nah, menyarankan saya untuk menjual gitu. Teman saya bilang nanti dulu saya konsultasi dulu. Wah. Ya, karena saya juga takut ini dikasih sama yang nggak jelas tadi loh. Iya. Nanti kalau saya disuruh membuktikan secara kedokteran atau secara kimiawi, Ya. nggak tahu sama sekali gitu. Nah, setelah saya mencoba konsultasikan malah diberi hati-hati ya, nanti nolnya akeh loh. Ini konsultasi dengan siapa ini? Embuh ini. Iya, dan makanya saya sebut katanya konsultasi embuh. itu kan- Kalau saya tahu orangnya, wah dia tak kasih duit. Jadi itu. Padahal dia yang sudah punya duit gede banget. Ya, dia yang menghasilkan uang. Jadi saya hanya mempunyai tradisi untuk bicara sama diri saya Diri sendiri. sendiri, Ya. Ya. Jadi saya ibaratkan tuh di Lord of the King itu kan ada dua yang jelek itu ya, Ya, yang ngasih, ada yang baik, ada yang jelek. Nah, disitulah kita menentukan apa yang kita mesti lakukan. Ya, makanya tadi kan saya lihat kalau saya baca buku ini kan kayak di balik itu ada suatu peta perjalanan Ya, hidup betul, ya, ya. sebetulnya ya. Dari mulai menjadi suatu sosok dalam manajemen modern Ya. dan bisa membuktikan, kemudian seperti para perantau, Ya. petualang atau penemu zaman dulu, Ya. tak tinggal ke, Ya. gitu kan kira-kira. Betul. Kemudian melakukan perjalanan dan tidak tahu kemana Ya, perjalanannya, nggak tahu. dan kemudian menemukan sesuatu, kayak mereka menemukan rempah. Ya. Itu kalau petualangan zaman dulu itu harusnya orang Indonesia belajar loh. Ya. Itu kalau mendapatkan uang, Ya. para petualangan Ya. apa Columbus atau apa, itu tidak sekedar teori yang bisa jelas. Mereka hanya memakai burung kakak tua di pundaknya. Ya. Ketika mencari dana dari para Para tuan-tuan besar itu ya, tuan, aku akan raja-raja. pergi ke sana. Itu enggak lalu sesuatu yang deskripsi Iya, tentang mesti ini, tapi begini. malah hanya bawa kakak tua di pundaknya, dan kemudian orang-orang kaya, ini apa sih? Ya. Ini di mana tempatnya? Gitu. Maka lahirlah perjalanan itu, orang-orang membiayai perjalanan untuk Ya. menemukan peta baru kan sebetulnya ini. Nah, Akhirnya jadi dunia baru. dunia baru. Nah, saya tadi saya katakan kalau dulu dunia baru itu kayak rempah itu melahirkan suatu peradaban besar ya, Ya. orang Eropa ya. Amsterdam itu bisa seperti sekarang gara-gara rempah. Ya. Nah, ini setelah kemudian tumbuh tadi, Ya. ya, kemudian punya apa yang duit bisnis dan pabrik rempah Ya. yang menjadikan kutus-kutus ini. Iya. Sebenarnya lalu apa yang dipikirkan gitu oleh Mas Bambang dengan Iya. dengan tiba-tiba menemukan perjalanan Ya, baru dan betul. produk baru itu? Ya. Jadi saya masih terkontaminasi sejarah kolonial. Ah ya betul, tadi yang saya ceritain sejarah kolonial ya. Karena sejarah kolonial itu dari resources Indonesia bisa merubah dunia. Ya, betul, itu tuh betul. yang kita nggak pernah mikirkan. Ya. Kita kalau kolonial kan selalu menganggap bahwa kolonial itu jelek, penjajah, so on and so on. Emang Belgia aja nggak ada pohon coklat, pabrik Sekarang coklat di mana? ya, Ya, makanya kan itu, gitu kan ya. ya kan. Jadi, loh kok kita ini jadi goblok banget. Jadi kita
esensi merebut kembali itu di sini. Nah, di situ. Ya, betul. Jadi simbolnya, Mas, Mari Bung Rebut Kembali itu simbolnya saya beli kastil di Belanda, Mas. Oh ya betul. Ya. Jadi beli kastil, saya taruh tiang bendera dan saya kibarkan merah putih. Ya. Jadi memang sebenarnya esensi merebut kembali kan tidak hanya untuk masalah pribadi ya. Bukan. Tapi masalah bahwa ada sebuah sejarah Ya. besar di mana orang-orang itu mengelola sumber daya kita Betul. alam Dengan baik ya, Pak. dengan baik, dengan keterampilan, Keterampilannya. pengetahuan dan semacam enlightenment Iya, betul. tentang kepercayaan Ya. pada perubahan Ya, betul. yang kadang-kadang ajaib Iya, tadi ya kan, betul, iya. menuju timur. Iya. Itu kan para petualang nggak tahu timur kayak Timur apa. ngendi, ngono endi. Apa, tempatnya kayak apa ya kan nggak tahu juga gitu. Dan kemudian lahirlah apa yang disebut kesejahteraan baru kan Iya, gitu. iya. Dan itu harus kita rebut ya, karena Betul. sumber daya alam kita itu menunjukkan, merepresentasikan itu menjadi kitab sebetulnya Betul, iya. kita untuk mengerti. Iya. Kalau kita gunakan Betul, betul, betul. bisa itu. Nah itu rempah-rempah yang dipilih nih, contohnya kan kita kayaknya Iya, banyak. iya, betul. Lalu cara-cara untuk memilih ini gimana? Bayangin begitu banyak rempah, Betul. orang banyak menanam rempah, Betul. orang banyak jual beli rempah, Iya. orang banyak melakukan kerja yang berhubungan dengan rempah, aroma, iya. berhubungan dengan khasiat, Iya. berhubungan dengan banyak aspek. Lalu dalam hidup itu seluruh pengembara kan juga melakukan selektivitas. Betul, Itu iya. gimana itu prosesnya? Ya, jadi kebetulan itu dosen saya nggak tahu namanya itu ya. Itu menceritakan filosofi daripada rempah, tetumbuhan. Ya, itu seperti gunungan kalau di wayang. Nah, cuman wong Jawa keliru bilangnya gunung, padahal itu gambar pohon, Pak. Ya, dan selain gambar pohon, isinya hutan Hutan. dan seisi Isi hutan. sekaliannya. Ya betul. Jadi ini kita melupakan bahwa semua berawal dari hutan akan kembali lagi ke hutan. Jadi kalau gunungan kan selalu membuka Dan menutup. Ya, Tapi betul. dia nggak pernah dipakai di dalam acara. Ya, betul. Jadi di situ beliau bilang itu. Jadi selama kamu bisa memilih tanaman yang tepat, obat. Jadi manusia itu seperti juga zaman apa namanya Taman Eden. Itu kan Adam dan Hawa Ya. pertama makan buah kehidupan. Ya. Nah, terus malah makan buah akal budi. Ya. Nah, makanya dia ke dosa. Jadi pikiran itu yang membawa orang menjadi menjauhi apa namanya dengan kebaikan. Nah, saya kembali dari situ. Jadi unsurnya harus pohon. Ya. Nah. Dan kemudian kan ada kata ya tentang apa yang disebut kesejahteraan. Selain keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan. Betul. Dua kata ini kan sebetulnya kalau kita baca di buku ini kelihatannya simpel ya. Ya. Tapi itu kan esensi. Iya, Nah, ini betul. gimana menemukan dua kata ini Iya. menjadi bagian dari kutus-kutus ya. ini sendiri? Jadi gini, kalau sehat saja kita paling jadi preman, Mas. Ya. Padahal udah wajahnya udah preman ya. Enggak, maksudku kalau sehat saja Ya. orang kan badannya Ya. kuat jadi preman atau jadi atlet olimpik lah ya. Nah, kalau kaya saja tapi wirawiri rumah sakit juga tidak bisa menikmati. Orang yang sempurna adalah yang sehat dan sejahtera. Nah, gimana membuat orang sehat dan sejahtera? Nah, makanya setelah kutus-kutus ditemukan dan berhasil baik dan banyak disukai orang, saya membuat sistem perdagangan kutus-kutus dengan sistem perdagangan kombinasi antara kapitalisme dan sosialisme. Ya kan, sosialisme kan semua harus sama. Ya, nah ini menarik nih. Ya. Kapitalisme dan Sosialisme. Ya. Kapitalisme pokoknya untung. Sosialisme bagi rata. Ya. Nah, ini saya kombinasi untung tapi bagi rata. Ya. Dengan membuat margin kepada penjual itu lebih besar dari harga saya. Ya, sekarang kan gini ya, banyak apa yang disebut dengan sistem marketing modern. Iya, betul. Dengan kiat-kiat Ya, yang kita ya, bisa betul. baca di Ya. berbagai Begitu, buku. ya. Tapi kalau kita lihat para petualang kita Ya. dulu, para petualang dunia, Ya. itu bahkan Soekarno itu cukup dengan fotonya aja, Betul. semua orang Indonesia percaya Percaya. bahwa Indonesia akan bersatu gitu. Para petualang itu hanya nunjukin kakak tua bisa. Lalu Raden Saleh itu Ya. misalkan orang percaya bahwa orang selalu mengira politikus yang membawa imajinasi tentang Indonesia.
gimana mau imajinasi kata-kata? Iya. Orang bisa tahu bambu, bisa tahu bukit, gunung kan dari lukisan-lukisan Raden Saleh Macan, untuk sekolah-sekolah untuk- pertanian. Ya, betul. Dan orang bisa mengimajinasikan tentang keindonesiaan. Itu kan juga sumber tentang keindonesiaan. Nah, dalam kerangka istilahnya mau disebut marketing, Ya. sales atau brand yang Ya, sekarang betul. kiatnya banyak, itu kok saya lihat Ya, sistem radio, sistem kedok tular. benar, ya. Jadi manusia itu menjadi sebetulnya ruang Betul. untuk menumbuhkan Iya. dan merebut kembali Iya, semuanya. iya, iya. Nah ini gimana? Iya. Kok tiba-tiba percaya Iya. kalau apapun juga mau radio mau apa kan sebenarnya manusia ya. Betul. Itu gimana Ya, menemukan jadi itu? sekarang yang namanya menjual itu bukan menjual ke orang yang punya uang, tapi manusia. Waktu saya jadi salesman dulu, orang kan wah bicara barangku lebih baik. Saya enggak. Ada manfaat enggak barangku sama itu. Nah, dengan begitu terjadi trust, hubungan baik antara saya sebagai penjual dan orang lain sebagai pembeli. Sebagai manusia, bukan sebagai konsumen. Nah, saya tidak percaya kata konsumen. Nah, saya tidak menjual ke konsumen, saya menjual manusia untuk membuat dia sehat, dan kalau dia sehat mudah-mudahan dia sejahtera. Nah ini yang percakapan menjadi menarik karena tema merebut kembali. Berarti iya, Merebut banyak hal Iya. sebetulnya. Karena sejarah kolonial tadi yang iya betul. disebut tadi itu kan menunjukkan bahwa keterampilan, pengetahuan, spirit Iya. ya, dan ini membangun suatu apa yang disebut kesejahteraan berkali-kali lipat gitu ya. Betul. Untuk Eropa. Nah, sebagai penutup ini sebetulnya Iya. ini lewat buku ini kan Iya, betul. tentang Mari Bung merebut kembali. Jadi apa esensi dari kata-kata merebut kembali ini? Jadi merebut kembali itu kita banyak melupakan hal yang sudah diwariskan nenek moyang dulu, ya kan. Misalnya, ya apa namanya, sekarang orang instan makannya, ya kan. Nah, kita nggak pernah disajikan masakan ibu yang dengan segala macam rempah-rempah. Ini jangan masalah sepele, ini masalah kita harus rebut kembali itu tradisi yang telah membuat kita sehat. Dan selama dalam sejarah Indonesia sampai sebelum Belanda datang, kita tuh nggak pernah kena pandemi. Sementara di Eropa berapa kali pandemi, ya kan? Baru ada pandemi setelah Belanda datang, setelah mereka menerapkan teknologi atau apa namanya kesehatan cara modern. Nah, cara tradisional kita tidak bisa hanya cuman rame-rame menguri-uri, nggak bisa, harus ya merebut kembali itu, ya kan. Juga misalnya kita dulu sebagai supplier rempah-rempah dunia, kita nggak bisa diam aja. Ini harus rebut kembali karena India sudah melakukan, negara-negara lain melakukan. Kenapa kita nggak bisa? Bahkan kalau karena saya membuat tentang peta perjalanan rempah ya, Ya, yang paling ironi itu kalau ditanya siapa pedagang rempah-rempah pertama Indonesia, tidak ada yang nyatat. nggak ada. Adanya tokoh Raja Muda Ya, Makassar ada. ya, yang kemudian menjadi ahli pintar, tapi pedagangnya nggak ada. Yang ada petualang-petualang ataupun penemu-penemu pedagang Eropa yang kemudian menemukan rempah. Tapi dari diri kita sendiri tidak ada namanya. Ini kan sebenarnya ironi. Ironi Jadi sekali, kata ya. merebut kembali itu menurut saya menjadi penting ya. Iya. Dari kata itu merebut bahwa kitalah sebagai sumber dari alam itu yang kita tadi kata Iya, tanah yang iya. kita injak itu seharusnya kan ada dari kita. Betul. Nah, menurut Anda kenapa tidak terjadi catatan-catatan sejarah Ya, tentang misalnya ya ahli obat-obatan rempah Indonesia yang di abad rempah itu Iya. siapa namanya? Nggak ada. Warung kalau kata-kata sederhana. Yang jual waktu itu nggak ada, ya kan? Yang adanya Raja Muda dari Makassar dan nama-nama dari Barat. Itu kenapa kita sering seperti itu? ini menurut saya salah satu kelemahan Indonesia. Nggak pernah pede, Mas. Ya, nggak pernah pede. Jadi kita selalu, kamu aja lah, aku di belakangmu. Nah, itu juga. Terus yang kedua, akhirnya rempah-rempah ini dikelola secara salah ya. Dan bisnis ini, saya baru tahu di Belanda, ternyata bisnis-bisnis rempah di dunia tuh masih dikontrol oleh VOC. Dan sampai sekarang mereka masih hidup. Ya. Nah,
Jangan lupa VOC itu kan korporasi terbesar Iya, dunia iya, saat betul. itu, Pada waktu itu ya. lebih dari Pan Arab, Iya, lebih dari Cina iya, ya betul. pada saat itu. Jadi korporasi besar justru timbul dari sumber daya alam kita kan. Ternyata masih sampai sekarang gitu. Dan kita nggak pernah dianggap gitu. Jadi Padahal kebudayaan Indonesia itu kalau kata para bijak itu kan kebudayaan menanam dan kemudian memproses dan mengambilnya. Menanam, memproses dan mengolahnya. betul. Tapi kata mengolah ini, itu kan sebenarnya tidak hanya menanam dan orang mengambil. Atau kita sendiri tidak menanam, Ya. malah mengambil produk-produk Betul. dari luar. Nah. Jadi kebudayaan menanam dan mengolah itu tidak hilang tumbuh dengan sampai sendirinya, sekarang. Itu betul, bagaimana? ya. Ya memang itu kelemahan kita bahwa kita tidak pernah menghargai kata saya dalam istilah saya kebun di belakang rumah. Nah, ini menarik ya untuk penutup sekian Ya, jadi kita seperti harus kebun di belakang rumah kita itu kaya luar kaya, tapi kita ngelihatnya jalan besar, ada mobil baru kepengen, ada ini baru kepengen. Sementara belakang rumah nggak pernah diurus. Ya teman-teman sebenarnya di kita kalau keliling Indonesia sekarang nih Ya. ada di Adonara misalkan sering keliling Indonesia itu orang-orang itu punya pohon coklat, kopi, ikan, tapi sistem kehidupan kita tidak menghitung itu sebagai kehidupan, Sebagai aset. aset. Ya. Kita aset itu lihat mobil lewat. Dan kita kemudian justru yang terpenting kan yang di depan kita Betul. itu, dan bahkan selain rempah berbagai cara-cara potensi lokal. Betul, ya iya. dari mulai bakar batu, itu Iya. kan batu kemudian dikasih Tadi, dibakar, dikasih ikan, ditutup lagi. Iya, iya. Itu kan kayak makanan-makan restoran di Iya, sekarang dunia semua ya pakai dunia batu sekarang semua. pakai batu. Nah, memang menurut saya buku itu menunjukkan Ya. ya bahwa ada banyak hal yang harus kita, Kita rebut kembali. Terima kasih. Oke. Kira-kira itu obrolan kita tentang buku Mari Bung Rebut Kembali itu. Iya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Karim. Kisah inspiratif akan kita ulik sekarang ini sebenarnya tidak semata-mata bedah buku, ya. Tetapi malam ini adalah bedah babe. Ya. Karena bisa jadi ada banyak cerita-cerita yang belum tersampaikan di sini, atau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut. Pak Bambang Pranoto dan Ibu Rifa, lengkapnya Ibu Rifa Efrianti. Mohon maaf, saya itu sudah agak susah mengingat-ingat nama. Saya kira dua sosok ini adalah kita bisa menyebut pendekar dunia herbal, khususnya karena produk-produknya yang sedemikian luar biasa, tidak hanya beredar di Bali, tapi juga sudah ada di seluruh Nusantara, bahkan sudah ekspor, kalau tidak salah di Eropa dan di Australia. Nah, produk-produk unggulan ini saya kira menjadi penting kita bahas pada malam hari ini. Nah, tapi pertama kali saya ingin tanya ini kepada Mbak Ayu nih, sejauh mana ini Mbak Ayu tahu nih tentang produk kutus-kutus, terutama yang sekarang ini kutus-kutus aksara Bali, kemudian muncul produk baru sanga-sanga. Nah ini minyak balur yang saya kira, karena saya tahu persis Mbak Ayu ini penggemar minyak balur, saya justru diperkenalkan produk ini justru oleh Mbak Ayu juga. Nah, silakan Mbak Ayu. Terima kasih Pak Bambang Paningron, dan terima kasih. Ya. Saya mesti panggil Babe juga ya. Boleh, enggak masalah. Babe, kayaknya jadi muda banget gitu Oh saya kalau gitu. panggil Babe. Babe Bambang Pranoto dan Bunda Rifa Efrianti. dan semua yang hadir di sini di Kutus-Kutus Studio. Betul ya namanya? Betul, betul. Tuh. Terima kasih. Saya memang sangat menggemari segala jenis minyak. Iya. Jadi ketika pertama kali saya mengetahui produk ini, Iya. tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak berusaha untuk berupaya apa-apa, Ya. tapi ingin berkata yang sesuai dengan fakta.
Saya itu melalui teman sekumpulan ibu-ibu Iya. yang sering berkumpul yang 55 tahun ke atas Iya, kan iya. mulai kalau perempuan kalau Betul. udah usia 55 tahun udah mulai pakai shawl Iya. terus baunya udah mulai Bau minyak. aroma parfum bercampur apa gitu rempah. Kalau orang Bali ada kadang-kadang pakai boreh Nah, gitu iya, ya. iya, iya. Apa sih bahasa Indonesianya boreh? Parem. Parem. Ya. Ya. Itu tetapi buat saya itu adalah aroma yang sangat eksotik. Walaupun sebagian perempuan mungkin menganggap nenek-nenek banget Betul. sih lu. Mak-mak banget. Jadi sekumpulan ibu-ibu ini membicarakan tentang kutus-kutus. Disitulah saya tahu dan ketika minta dong jadi satu botol Iya. dibagi rame-rame begitu dan sejujurnya dari lubuk hati yang Iya, yang terdalam dalam, itu aromanya luar biasa. Saya cinta banget aromanya dan sejak saat itu saya sering memakai Iya. kemanapun pergi membawa dan juga ketika bepergian keluar Bali ke Jogja, Jakarta dan juga keluar negeri saya sering membawa Iya. oleh-oleh karena kan ketika kita membawa oleh-oleh kayaknya kalau sesuatu yang aroma rempah-rempah itu udah orang langsung teringat dengan Indonesia gitu. Di luar aroma tembakau Iya, ya. Jadi dulu pernah juga begitu ketika keluar negeri misalnya orang cium kok bau Indonesia gitu. Iya, betul sekali itu. Jadi Ya. aroma itu luar biasa Ya. ya, bisa orang bisa terbawa langsung dalam Kepada sebuah imajinasinya keyakinan, itu kepada bisa sebuah langsung bangsa, ya. terbang ke di mana aroma itu berada. Ya, ketika kita masuk ke desa-desa, maka aroma itu sebenarnya sudah menjadi keseharian. Ya, aroma karena dulu kan kalau orang-orang Jawa ya, itu ada yang pakai pilis. Pilis itu yang boreh ditaruh di boreh kepala. ditaruh di kepala. kepala. Ya, orang-orang Jawa, Dari orang beras. rempah-rempah macam-macam. Ya. Nah, ini kemudian menjadi sangat menarik, Mas Bambang Pranoto Ya. dan Bunda Rifa terkait dengan sejauh mana sebenarnya inspirasi tentang rempah-rempah ini itu memberikan apa? Saya itu membayangkannya seperti wangsit. Iya. Dapat wangsit yang kemudian saya akan bermain di wilayah rempah-rempah. Iya. Di samping itu memang penghargaan pada kearifan lokal dan segala macam. Tapi tentu saja ada yang kemudian benar-benar harus dipelajari Betul. oleh Babe. Iya, oke. Nah, sampai sejauh mana itu mempelajari itu? Jadi terus terang saja background saya bukan dunia kesehatan, bukan dunia herbal. Ya. Saya dibesarkan sebagai profesional telekomunikasi. Ya. Ya. Dan kebetulan kuliahnya juga di teknik elektro. Jadi semua ini datang secara apa ya? Delalah istilahnya, bahasa Jawanya Dilalah. tepatnya itu Ya. delalah. Delalah. Delalah itu. Nah itu dibukukan bagus sekali oleh Karyang dengan kata synchronity. Ya. Oke. Nah akhirnya jadi aliran tertentu yang kita kenal mungkin sekarang namanya New Age dan sebagainya. Yeah. Jadi memang sebelum saya bergaul sama segala rempah-rempah dan obat-obatan, ini saya sedang mendalami namanya New Age ya, agama baru ya, yang di situ kebanyakan tokohnya kebetulan datang dari India. Ya. Oh, Jadi saya belajar lah semuanya. Sampai saya tertegun dengan satu buku autobiografi apa namanya Paramsa Yogananda. Ya, buku itu juga dibagikan waktu penguburan Steve Jobs dan penguburan Josh Harrison. Nah di situ ada satu yang sebelum saya masuk dunia, ada yang disebut ilmu maya dan ilmu mujizat. Kita ini hidup di dunia maya, ya. Yeah. Aksi reaksi ya, dipukul-mukul.
Nah, dunia mujizat itu di atasnya. Karena di dunia mujizat itu apa yang kita inginkan langsung datang. Ya. Nah, gitu. Nah, sejak kejadian saya belajar itu dan terjadilah 98, peristiwa 98 di mana semua kegiatan yang saya lakukan freeze. Ya. Kita biasa kerja, nggak pernah tidur, Ya. ujuk-ujuk ya. Mungkin Anda pernah kenal ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk dan dilalah. Delala sama ujuk-ujuk. Itu kalimat sakti dari Kalimat Jawa. sakti itu ya. Kalau orang Jogja ada Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba ujuk-ujuk pet gitu kan. Nah, Ya. terjadi kekosongan di diri saya. Gitu. Nah, waktu kekosongan itu daripada saya gila karena udah biasa kerja, saya mulai bermeditasi istilahnya. Gitu. Ini yang kemudian dinamakan pencarian tak pernah berhenti. Iya, itu ya. betul. Bermeditasi, yaitu hasil meditasinya cuma satu, pergilah ke timur. Oh, Wah. ternyata cerita pergilah ke timur itu ada di Goethe, ada di karangan seniman-seniman Ya, besar ya. selalu perginya Ya. ke timur. Ya. Ya seperti di apa namanya di kalau nggak salahnya, saya bukan ahlinya. Di Al-Quran kalau mau mencari ilmu pergilah ke Cina. Nah, Cina kalau dibanding Arab kan ke timur. Ya. Jadi inilah yang menginspirasi saya, lalu saya punya niatan hijrah ke Bali. Ya, karena saya merasa sudah tidak convenient di Jakarta. Ya. Pekerjaan close semuanya, pergaulan sudah aneh, orang-orangnya juga sudah berbeda. Nah, disitulah saya punya rencana pergi ke timur. Gitu. Nah, akhirnya 2002 saya pergi ke timur. Saya mencari timur itu mana, ya kan? Iya, timurnya mana? Mana? Timur kan banyak. Dari kalau dari Jakarta timur banyak. Ya. Iya. Nah, pertama ke Kawali. Di Jawa Barat ada tempat namanya Kawali, dulu pusatnya Pasundan di situ. Enggak. Terus ke timur lagi ke Klaten, Prambanan dan sekitarnya, itu juga pusat kebudayaan Ya. di zaman Mataram kuno. Enggak ada juga. Wah, ini mungkin ke apa? Di Jawa Timur tempat pusat Majapahit itu Diri. Trawulan. Trowulan. Trowulan. Trowulan sisa-sisa cari enggak ada juga. Ini kemungkinan ke Bali kemungkinan. Oke lah jalannya. Nah, begitu mobil turun di Gilimanuk, kaki saya tepakkan di Pulau Bali, dunia ini kayak dibuka. Bes. Oh. Ini spiritual banget. Ya. Bali tempatnya. Ya. Langsung kakinya Kayak lihat lengket. dunia, betul. Saya pernah mengalami dua peristiwa ini. Pertama di Candi Cetho. Oh ya. Nah, Candi Ya. Cetho. Waktu itu Andan Krisna bilang, Mas, coba nyoba di Candi Cetho. Ya. Nah, waktu di Candi Cetho malam hari ini, di simbolnya Majapahit yang tidur itu ya, Ya, saya nggih, pas, nggih. mungkin di tengah ini meditasi tempat yang hebat. Ya. Bener, saya kayak di planetarium, Mas. Bintang tuh kayaknya bisa diraih. Wah. Nah, sama juga kejadian waktu saya pertama kali menginjakkan Gilimanuk. Jadi sebenarnya dunia spiritual ini sangat lekat sebenarnya di dalam Menurut saya perjalanannya. orang jangan sekali-sekali memisahkan antara kehidupan tadi maya dan kehidupan yang Mukjizat. mujizat tadi. Itu harus Ya. jadi satu. Ya kan? Karena kalau kita hanya di dunia maya, jadinya bertengkar, ribut, kemiskinan, Kompetisi. ke segala macam lah. Karena nah kalau Ya. di dunia mujizat ini, di dunia di mana sebetulnya apa yang kita inginkan, sejauh yang kita inginkan itu berkenan beliau, pasti dijalankan. Ya. Meskipun kemudian itu tidak tiba-tiba tersedia semuanya, ya. Tetap harus diperjuangkan. Betul, iya. Jadi setelah saya agak mendalami tentang mujizat itu, beliau yang di atas tuh hanya akan memberikan kalau kita sudah siap. Oke. Iya kan? Ya. Ya. Kalau Anda mendadak misalnya suruh ngabisin 3 miliar gitu kan, kalau kita nggak siap, Ya, ya, nggak ya. jadi apa-apa kan. Ya, betul. Tapi kalau kita siap, kita beliin saham misalnya. Ya. Iya kan? Ya. Jadi kalau kita tidak siap, jangan mengharap mujizat datang. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri supaya kita bisa beliau angkat. Wah, luar biasa ya. Nah ini selanjutnya ini pasangan
Babe ini. Gimana dengar cerita dari Babe tentang perjalanan, sepenggal perjalanan itu tadi? Pertama saya menyapa dulu ya, buat selamat malam, terima kasih buat seluruh undangan yang sudah berkenan hadir, baik melalui offline maupun melalui daring. Ya. Terima kasih sudah mengikuti acara yang berbahagia ini. Yeah. Kalau saya sendiri memang masuk di dunia kutus-kutus, terutama mengenal Babe, kemudian teman-teman kutusian lebih kurang baru 2 tahun. Tapi serasa 20 tahun sudah, Mas. Ini ajaib mujizat juga ya ini sebenarnya ya. Serasa 20 tahun karena apa ya? Karena begitu saya masuk memang banyak yang harus diselesaikan, itu yang pertama. Kemudian ini kapal yang besar, perlu nahkoda yang juga harus kuat. Ya. Jadi saya datang kepada Babe mungkin ya dengan saya memutuskan resign dari suatu perusahaan pemerintah ya, BUMN. Itu keputusan besar sekali sebenarnya. Karena saya 25 tahun dididik oleh perusahaan tersebut, hingga saya ya alhamdulillah bisa mengaplikasikan ilmu saya dan pengalaman saya pada kutus-kutus bersama Babe. Nah, memang 2 tahun, tapi saya melihat sok-sok seorang Babe itu luar biasa, ya. Mulai dari inovasinya, kemudian kreativitas, bahkan semangatnya, juga kalau saya bilang yang orang yang multi talenta luar biasa. Jadi mulai dari penyiar dia juga bisa melakonin, kemudian baru-baru ini membuat skincare juga bisa. Saya juga bingung, ini seorang ciptaan Tuhan ya, kok bisa gitu ya? Semua semua bisa dilakukan. Jadi saya belajar dari Babe juga, karena saya dulu seorang banker, terus saya di bisnis bisa enggak? Ternyata bisa. Gitu. Jadi tidak ada kata yang di awal itu menyerah itu kalau tidak kita coba dulu ya, seperti itu. Bahkan di sini sangat-sangat banyak tantangan, tapi tantangan itu menjadikan kita berdua menjadikan peluang yang bisa lebih besar lagi tumbuh ya, dan kita juga berkomitmen berdua untuk mempertahankan, kemudian mengembangkan lagi kerajaan kutus-kutus dan sanga-sanga di era yang memang sangat-sangat luar biasa. Tantangan itu ya baik dari internal maupun eksternal. Tapi seorang Babe memang tidak pernah pantang menyerah. Itulah ada pertanyaan nih sebenarnya. Sebenarnya apa yang Babe nggak bisa itu apa? Saya nggak tahu, masak bisa. Terus buat skincare bisa. Saya baca buku ini sambil nahan napas. Ini apa sebenarnya? Musik juga. Siapa sebenarnya? Bahkan musiknya sudah 800 ya, Pia. 800 lagu yang sudah dicipta. Setiap hari membuat musik. Dan tidak ada pernah belajar musik ya sebelumnya. Bisa gitu. Maka saya mencontoh, ini panutan saya juga, inspirasi saya. Pasti saya bisa melakukan sama dengan yang beliau lakukan, seperti itu. Luar biasa ini memang. Jadi kalau saya percaya kemudian ketika bicara tentang mukjizat tadi karena sebenarnya nggak ada yang tidak bisa dipelajari oleh manusia. Cuma ketidakpercayaan, keraguan dan segala macam itu yang kemudian malas. Ya. Nah, kalau melihat apa yang sudah dihasilkan, tentunya di belakangnya itu ada semangat, ada disiplin yang mau tidak mau harus menjadi salah satu pegangan juga. Nah, Mbak Ayu, saya mau tanya boleh? Ini silahkan Mbak Ayu, ini luar biasa ya. Saya nggak dari tadi mau bertanya. Nah boleh, kalau pengen langsung aja ngacung gini. Saya pembaca buku ini. Iya betul. Teman-teman yang hadir di sini udah baca? Sudah semua Udah baca? apa belum? Kalau belum beli ya. Nanti boleh dites nggak halaman sekian tentang apa? Ini juga untuk yang nonton di rumah kayaknya perlu untuk punya buku ini yang ingin jadi, yang mau melakukan turning point, titik balik. Jadi seperti memang harus berani ya, berani dulu yang penting. Walaupun belum ada apa-apa di depan, begitu ya.
Enggak, Bambang, jadi bagaimana? kalau saya bilang belum berani. Belum Kata berani tidak ada. Tapi menerima apa adanya. Otomatis kita begitu menerima apa adanya kita berani. Ikhlas. Ikhlas. Karena kemarin kita tidak bisa ulang, yang bisa kita tahu hanya sekarang. Besok nggak tahu. Nah, kita harus menerima. Setelah menerima, otomatis kita pasti punya niat, punya dan berani. Gitu, Mbak. Nah, menerima ini ilmunya orang Jawa, tapi dibuat guyon. Betul. Nerimo yang pandum. Menerima yang pandum. Jadi menerima apa yang sudah diberikan. Ya. Itu salah satu hal yang memang Paling sulit sebetulnya. sulit. Betul. ya. Saya juga sekarang sedang belajar ikhlas. Nah, ya, menerima apa yang terima yang pandum. Ya. Pandum. Tapi yang pandum siapa? Apa terima? Nah, kalau yang pandum Gusti Allah mesti bener toh. Gitu. Jadi jangan dibilang bahwa orang Jawa, beginiin nerimo, enggak ya kan. Jadi nerimo ini adalah landasan pertama. Kalau Anda bisa menerima segala konsekuensi hidup Anda sekarang apa adanya, saya percaya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, paling lama 3 tahun Anda akan terbang. Ya, Believe ini me. ilmu yang sangat berat Ya. sebenarnya. Karena menerima apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha. Iya, Itu kan nggak bisa kita tolak. betul. Ya. Orang kemudian cenderung banyak protes Betul. pada situasinya. Padahal pada saatnya nanti ketika memang sudah saatnya Ya. itu muncul, ya pasti akan terjadi. Betul. Nah, saya kira hal semacam ini tidak mudah dipelajari, Ya. tetapi patut untuk diketahui oleh apalagi anak-anak muda Ya. ya. Anak-anak muda sekarang ini kan rentan, Ya. ya. Gampang tidak puas, menuntut tetapi tidak cukup Menuntut apa aja juga nggak tahu. Menuntut apa juga nggak tahu. Menuntut kadang-kadang Iya, karena nggak dia tahu. tidak menerima situasi sekarang. Maunya apa juga Ya nggak kadang-kadang tahu. Nah, untuk itu kan pertama kali sebagai landasan sebuah kehidupan menurut saya fondasinya adalah menerima ing pandum. Nah, enak banget itu. Dan bahasanya. perlu benturan-benturan juga ya. Menjalani Kalau itu. benturan itu bukan masalah kalau kita menerima. Ya, itu bagian dari apa yang kita terima. Ya. Ya. Jadi kalau kita menerima tuh resiko dan sebagainya sudah memang kita terima gitu. Ya. Ya seperti Rambo dikirim ke hutan, pokoknya serang musuh, ya kan. Dalam keadaan apapun ya dia coba. Nah, kebetulan kalau Rambo di film menang ya kan. Dan tidak semua orang jadi menang. Sekali waktu pasti ada kalah. Tapi kalah itu adalah kita melihat celah ada kemenangan. Kalau Anda merasa kalah, sebetulnya Anda juga merasa menang. Ya. Ya kan? Ya. Kalau kita kalah kan kita tahu sepak bola kalah, oh ya kita 1 dia 3 kalah. Kan ada patokannya. Begitu juga dalam kehidupan kalau kita bilang kalah, kita tahu yang menang itu apa. Ya, Jadi itu semacam mata uang yang bolak-balik. ya. Ya kan. Nah itu nanti dengan sendirinya kalau dari kita menerima kekalahan kita, kemenangan itu akan datang berikutnya. Ya. Boleh lagi Bu, ya. boleh sekali yang lain Oke, bertanya monggo, Bu. yang Oh iya, yang silakan. dari Silakan, buku Mbak Ayu. ini Ya. mungkin bagi yang sudah baca itu ada yang menarik banget yang berhasil memenangkan tender Ya. produknya Ya. belum ada. Betul. Itu berarti Anda punya kemampuan bagaimana meyakinkan orang ya. Ya, bagi saya gini, kita pengen menang, kita tahu ada tembok besar di sini. Ya. Nggak mungkin. Kalau saya berpikiran konvensional, Ya. saya hanya menjual barang yang disediakan pabrik. Ya. Tapi kan saya rajin baca namanya kalau dulu di Philips Technical Review. Jadi kira-kira ide-idenya para ahli-ahli Philips tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Nah saya pikir ini adalah ide dia gitu loh. Waktu bikin ide nggak mungkin seorang ahli itu ngawur ya, pasti sudah dihitung dan sebagainya. Terus saya memberanikan diri, kenapa ide ini kita jadikan barang? Karena itu di technical review itu adalah yang nanti akan, ya kan? Iya. Nah, makanya dijadikan. Artinya menjual gagasan. Ya, jual gagasan. Dan kita di seniman jual gagasan Iya. sering ya. Iya, betul. iya, iya. Termasuk tuh gagasan saya ngawur, Kita pokoknya payu ya toh. Menjual cerita. Jual cerita. Ya nanti filmnya mau jadi apa ya, penting ceritanya Iya. jadi itu ya. Betul. Jadi saya berpikir pada waktu itu ya kayak seniman, saya punya ide. Iya, dunia kreatif itu kan hanya ya, ngomong punya aja. ide dan ide ini saya bisa terjemahkan secara runtut supaya kayak seakan-akan itu is work. Ya. Nah, saya coba. Nah, waktu itu bingung saya.
Karena ahlinya ini di Belanda, saya di Indonesia, dan saya nggak mungkin telepon ke dia. Karena saya bukan not entitled for ya, tidak misalnya. Karena dia di bagian teknik, orang nggak mungkin di sales, nggak mungkin nerobos ke bagian teknik. Kebetulan, kok dia ngeluyur ke Singapura, Mas. Teman saya Singapura bilang, oh si A ada di sini, oke, coba bikin ketemu sore nanti. Saya terbang dari Jakarta sampai di sana sore, kita ada di coffee shop. Ngobrol saya singgung-singgung, oh ya ini bagus, produk bagus. Pada waktu itu tahun 84. Ya, kita sudah bicara Quadra. CPU Quadra. 4 Quadra. Kan nggak masuk akal tuh tahun itu ya. Nah, saya pancing, akhirnya dia bilang, gimana kalau misalnya yang kita tawarkan ke Indonesia ini produk yang ini. Menarik dia bilang, karena produk ini harapan dia 4 tahun lagi akan muncul. Nah sedangkan Bank Indonesia itu kan 6 tahun baru selesai proyeknya. Jadi alat ini kalau datang 4 tahun berikutnya itu pun masih keburu kan gitu. Nah, terus bagaimana cara menyajikan? Jadi di technical review saya potong-potong, saya jadikan brosur. Nah di Jakarta ada Subur namanya, fotokopi Subur yang bisa membuat kayak begitu. Jadi saya bikin brosur baru dan sampai merek juga baru. Barangnya belum ada. Belum ada. Menang. Ya, mereknya Sopo. Karena rumah saya Sopo Nyono, tak ambil Sopo aja. Sopo S, Sopo switching ya kan. Nah, dia kasih harga dan kita ngobrolnya tuh di kertas roti itu Mas yang kertas roti nulisnya kan kertas blobor itu dan masih ada bekas rotinya dan itu sebagai file saya dan alhamdulillah kok menang. Itu mukjizat lagi. Apa? Mukjizat lagi ya? Ya, enggak, kalau bagi saya hidup saya mujizat kok. Saya nggak pernah hidup cara maya ya, aksi dan reaksi. Dari kecil saya selalu berpikir sebagai mujizat. Jadi habis diterima, terus kan bos-bos ini tanda tangan nih, karena ini proyek besar dan bank sentral. Kalau Philip tuh dapat bank sentral tuh, direkturnya dari Belanda datang untuk tanda tangan. Waktu dia tanda tangan, iki merek apa Bang jadi? Ini merek apa gitu loh. Nanti kita bicara di kantor. Main tanda tangan. Habis itu saya dikelilingi tuan-tuan besar, dihabisin saya di situ. Ini merek apa? Philip tuh nggak pernah ngeluarin alat seperti ini dan merek ini tidak pernah tersirat di kita bahwa kita akan keluarkan merek ini. Mari kita bikin gitu ya. Terus kita telekonferensi dengan Belanda. Nah itu si ahlinya itu tak suruh ngomong, dia yang cerita, ketawa semua orang. Wah ngajar Bambang. Iya, gitulah. Jadi, nah disinilah keberanian saya untuk mendahului apapun yang secara formal belum ada. Kita bicara secara formal ya. Ya betul. Gila ya. Luar biasa, maksudnya ini pasti tidak sementara ini ya. Sementara ini tidak terpikirkan juga oleh banyak kalangan. Bagaimana menjual sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Hanya mungkin dilakukan di dunia kreatif sebenarnya. Nah, sekalipun itu sebenarnya hardware ya, produk hardware. Tapi kemudian dunia kreatif, idenya Mas. apa biasa. Dunia kreatif ini kan memang tidak jauh-jauh amat, bahkan sangat lekat dengan Babi. Karena jadi disitulah saya terima kasih waktu saya sekolah di De Brito, saya lebih berpikir lebih kreatif karena ada Merdeka ya. Anda harus tahu ya, zaman De Brito itu rambut boleh gondrong. Satu-satunya SMA ya kayaknya yang boleh gondrong. Saya dulu juga sepunggung gini. Oh segitu lah tuh. Sampai sekarang masih. Boleh gondrong. Terus sekarang aneh kalau nggak gondrong. Ya. Bahkan ada yang masuk kelas itu pakai sarung karena nggak keburu mandi jadi berangkat ke sekolah. Pakai sarung, celana pendek. Celana pendek atau pakai baju tidur ya.
Jadi di De Brito itu ada kebebasan dan ini membuat membuat kita tuh kayak meledak-ledak ya. Betul. Di kreativitas tuh akan naik. Iya. Nah itulah sebetulnya Iya. saya ucapan terima kasih kepada Kolese De Brito sebagai SMA. Nah kebetulan muridnya laki-laki semua, jadi pakai sarung nggak masalah. Enggak, sekarang udah ada cewek. Ya, itu. Sekarang gurunya yang cewek. Tapi gurunya yang cewek. aturannya Iya. sama tetap. Betul. Enggak, sekarang ada seragam ya Mas ya? Ada seragam di hari-hari tertentu. Asik kalau ada. Dulu tidak ada seragam, tapi kemudian sekarang di hari-hari tertentu ada seragam. Dan kalau terlambat nggak boleh masuk ya Mas? Ya. Terlambat 3 kali out. Dulu kalau kita nggak masuk, gurunya yang datang ke rumah. Kemudian merayu, ayolah masuk sekolah lah. Kamu punya masalah apa? Nggak punya sepatu, pakai sandal nggak apa-apa. Dulu begitu. Ya. Jadi ini kalau nyinggung sedikit tentang De Brito, ada Kebetulan kita di channelnya De Brito kan? ya kita di channel De Brito ada yang namanya kebebasan bertanggung jawab. Jawab itu dia. Nah ini mungkin yang kemudian menjadi inspirasi juga untuk jadi melakukan inspirasi sesuatu. hidup saya terus terang. Jadi saya selalu ngomong yang belum ada gitu loh. Bahkan waktu kita masih pabriknya di rumah, saya sudah berkhayal sama anak-anak bahwa kita punya pabrik ini. Saya omongin. Ulang tahun ketiga itu saya udah ngomong nanti kita punya pabrik, jualnya begini. Ya mereka mantuk-mantuk aja kan. Tapi bagi saya kan merupakan tuntutan saya. Dan akhirnya di tahun kelima kita bisa buat pabrik. Luar biasa ya. Tepuk tangan nih. Ini kita banyak, kalau dengar cerita seperti ini terus kehilangan kata-kata kan. Ini keajaiban kenapa bisa terus-menerus hadir di dalam keluarga Babe. Dan apalagi Babe ini di dunia kreatif juga bukan hanya dekat, tapi lekat di dalam keseharian bahkan. Karena masih terus mengarang lagu, secara formal tidak belajar musik, tetapi bisa memainkan musik dengan caranya. Dan dunia kreatif lain, dulu pernah menulis puisi. Itu apa sebenarnya yang menghubungkan karya-karya kreatif dalam kesenian, kemudian masuk ke produk minyak balut? Betul. Jadi kalau bisnis yang dilakukan bukan seniman, pasti tidak asik. Betul. Ya, betul. Kalau bisnis tidak dilakukan tidak asik. Ya, biasa. Nah, biasa aja lah. Nah, ini kalau saya mencontohkan diri saya terlalu mengagungkan diri saya, tapi saya mencontohkan satu produk yang industrial sekali, komputerized sekali, tapi dikerjakan secara artistik. Apple. Oh ya. Jadi Mas Steve Jobs ya tuh, saudara jauh saya, almarhum, itu belajar kaligrafi. Jadi di sana ada SMK kaligrafi namanya, dia belajar. Karena semua tulisan merek kan harus dibuat yang bagus dan dia belajar itu. Kaligrafi itu presisi, harus indah dan harus meaningful, ya kan? Ya kan? Kita kan nggak bisa abstrak di kaligrafi itu. Kalau zaman dulu waktu saya SD namanya tulis halus, Mas ya. Tulis halus. Dulu ada kan bukunya. Ada garis-garisnya. Tiga garis. Ya. Itu basisnya Mas Steve Jobs. Terus akhirnya dia senang komputer. Nah di komputer di waktu itu karena masih sebuah proyek yang percobaan, jadi dia hanya beli di tempatnya ada toko yang di Amerika tuh jual komponen lah. Nah dari situ nanti digabung-gabung, terus ada majalah elektronik mekanik kalau nggak salah yang terkenal itu bikin eksperimen di situ. Dan di situ yang menemukan sesuatu yang orang nggak pernah pikirkan. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, dia pergi ke India. Pengennya belajar itu, meditasi segala macam. Tapi gagal karena mencret, makanannya nggak cocok. Balik aja ke Amerika. Balik ke Amerika. Terus dia ketemu namanya Steve Wozniak, itu memang sudah di perguruan tinggi dan dia pernah bekerja di dulu tuh nggak ada perusahaan komputer ya, pokoknya perusahaan elektronik itu dalamnya ada. Nah berdua itulah yang nanti menciptakan
Apple. Iya. Ya. Dari prototipenya tuh di papan apa namanya? Ya. Apa, Dulu di namanya apa? sabak. Enggak, papan apa namanya? Triplek. Ya. Ya. Begitu tuh dikeluarkan, diikutin pameran, semua orang tertarik dengan sistem. Gitu. Nah sistemnya, jadi akhirnya kalau di Amerika ini ada sistem bagus, langsung ada namanya investor ya. Kasih uang, kamu mau ini, dan jadilah Apple yang sekarang yang luar biasa, perusahaan yang besar. Di zaman dulu nomor 500 ya, waktu dia muncul, Philip nomor 5, jadi menang saya 5, dia 500. Sekarang kebalik. Philipnya nomor 500, dianya nomor 5. Ya, jadi kalau nggak ada jiwa seni, sulit untuk membuat produk yang signifikan, yang menarik. Jadi betapa pentingnya ya. Betapa penting Kesenian, ya, seni itu, dunia kreatif itu di dalam menunjang karya-karya apapun, dan itu apapun. Dunia ini mesti didrive oleh kreativitas. Gitu. Ya, betul. Mbak Ayu ada yang mau Ada satu lagi, saya banyak sekali melihat kata kembali dan B-nya ditulis dengan huruf besar. Itu ada maksud dan tujuannya. Kembali atau kembali? Kembali. Tapi B-nya pakai huruf besar. Tapi bukan ke lah, Kembali. Waktu Indonesia 98, rusuh rumah nggak karuan. Terus saya bertanya, saya selalu bertanya pada diri saya, bagaimana kita bisa gemah ripah loh jinawi seperti cerita orang tua-tua. Patternnya, sistemnya itu sudah ada. Jadi waktu Majapahit hijrah ke Bali, itu semua ilmu segala macam itu sudah ditaruh di Bali. Baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, teman-teman Bali, karena sebentar-bentar ditakut-takutin, nggak boleh baca ini, nggak boleh ini, apa sengketo apa namanya. Pokoknya jadi kalau nggak wangsa tinggi nggak boleh ya. Oh ya. Nah, jadi akhirnya ilmu yang dipindah, dihijrahkan dari Majapahit ke Bali ini akhirnya ditemu orang lain. Jadi Margaret Mead bisa mendapat hadiah Nobel terinspirasi di Bali. Ya. Musik modern itu tumbuh dari Bali, tumbuh dari musik kotean. Terus akhirnya jadi apa musik baru lah gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang baru itu ada di sini. Saya beruntung waktu hijrah ke Bali, saya dapat ilmu yang disebut kutus-kutus ini. Ini kutus-kutus bukan hal baru bagi budaya Indonesia. Nenek moyang kita. Ya, nenek moyang kita sudah punya. Nah, cuman itu kan diselamur lah istilahnya, Mas. Gitu. Ya kan, kalau di Jawa itu kan orang nggak dikasih begitu aja, kan dikasih kayak teka-teki dulu. Kalau bisa jawab baru ketemu kan. Jadi di sini. Jadi untuk Indonesia gemah lipah Rojinawi harus berasal dari cara berpikir yang sudah diterapkan oleh Majapahit. Ingat loh, Majapahit itu dulu menguasai Asia Tenggara. Bahkan sekelas Mongol aja tidak bisa mengalahkan. Kalau di dalam catatan-catatan lama, baik di serat-serat, itu kan juga banyak tertulis, misalnya di dalam Centini, itu ada juga yang bicara tentang resep-resep zaman dulu. Betul. Ya, juga kuliner dan segala macam. Yang terkait dengan rempah-rempah. Nah, apakah Babi pernah mengulik dari peninggalan-peninggalan artefak-artefak? Jadi ini saya kebalikan. Saya mencari, saya dapat, baru saya cocokkan sama. Jadi pembuktian terbalik. Itu saya lakukan waktu di SMA, Mas. Jadi kalau saya dapat ukur ruang atau ukur sudut, saya tulis jawabnya, saya balikin jadi soal. Jadi ini memang serba terbalik. Iya, saya memang karena cari jawabannya dulu, baru cari soalnya. Bikin soal. Dibuat soal. Karena
menurut saya sebetulnya kita sudah tahu bagaimana. Nah, untuk supaya tahu itu masuk akal, kita harus kasih referensi. Jadi referensinya belakang setelah sudah dapat. Begitu cara berpikir saya. Iya, ini memang tidak biasa dilakukan oleh orang kebanyakan. Betul. Ya. Tapi justru disitulah sebenarnya kunci-kunci yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Betul, saya kira. betul. Jadi menurut saya kalau kita urut seperti yang menyelesaikan persoalan urut, ya Udah biasa. dan semua orang pasti bisa. Tapi tahu hasilnya baru kita kenapa berhasil ini dari persoalan ini biasa, dan itu sudah saya lakukan sejak SMP dan SMA. Wah. Ya makanya dapat 3 saya ukur uang. Karena dia bilang saya nantang guru katanya. Ini Bunda Ripa, ini gimana punya pasangan yang sedemikian terbalik cara berpikirnya. Ini kan saya bayangin berat loh ini. Wah, ujian ini sangat Ujian berat. Dan kita berantem karena kita beda cara. Benar. Hampir Jadi- setiap malam waktu awal-awal kita merit isinya berantem doang. Iya. Jadi memang perlu penyelarasan penyelarasan itu saya di bidang administrasi yang memang selalu Berurutan, kan? terstruktur Ya. dan rasional. Terstruktur, ya. Oh, rasional. Kalau ya. Bapak itu pakai Irasional. intuisi, ya. Kemudian kalau kamu yakin ya udah maju. Kalau dia melakukan sesuatu ya kerjakan dulu, maju dulu, baru pertimbangan. Kalau kita kan menimbang dulu kalau begini bagaimana. Betul. Banyak sekali ya pertimbangan-pertimbangan. Makanya kadang-kadang ya kita nggak berani maju karena pertimbangan itu sudah kita pikirkan dulu Ya. di awal. Tapi kalau Bapak, kamu jangan begitu, kalau mau berbuat kamu yakin kerjakan seperti itu. Jadi saya sudah terbiasa dengan mengikuti polanya Bapak sekarang. Dengan Artinya- intuisinya, keyakinan dia, dan ternyata setelah saya lakonin memang Betul ya. benar. Betul. Gak pernah salah. Gak salah. Jadi luar biasa. Kalau Babe ini kan ilmu ikhlasnya sudah tuntas. Jadi nggak peduli nanti apa yang akan dihadapi. Kita yang apa, saya nggak, maaf sekali, bukan normal, tidak normal. Iya. Ya. Tetapi kebiasaan dari manusia pada umumnya Umumnya. itu kan dengan penuh pertimbangan dan Iya, segala macam baru mengambil Keputusan. keputusan. Nah, kalau Babe ini kan kalau dari cerita ketika hijrah dari Jakarta Ya. ke Bali Ya. dengan mengenolkan Dan diri, ya. ini kan hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berpikiran lurus. Betul. Nah, ini saya kira kemudian temuan-temuan yang sekarang ini terjadi sampai produk yang muncul sampai hari ini, saya kira justru karena keikhlasan itu ya. Betul. Ini ada kejadian yang menarik. Jadi kelahiran anak saya yang Ukita itu. Ya, ya. Oke. Nah, saya nggak punya uang. Ya. Tapi kan nggak mungkin saya yang melahirkan. Kan? Jadi dengan keberanian saya mengantar istri saya ke rumah sakit. Dengan bawa uang mungkin cuma 150.000, 50.000 buat UGD, 50.000 buat makan malam itu juga, dan 50.000 saya belikan baju bayi, cuman dapat 2 lembar istilahnya. Itu tahun 2000 sekian ya. 2005. 2005. Iya. Ya udah. Saya percaya bahwa lawang burung itu nggak pakai bidan aja mendok terus saya. Ya kan? Alam semesta akan membantu bagaimana caranya supaya si telur itu bisa netas dan menjadi burung yang dewasa. Nah, begitu dicek sama dokter, oh masih nunggu kan gitu. Ya udah, nunggu kita. Nah, jadi tapi karena istri saya sakit berat pada waktu itu dan tubuhnya sudah kurus kering, seperti foto-foto Ethiopia zaman kelaparan itu. Jadi longlet lah, kalau orang Jawa bilang cuman balung sama kulit. Ya kan. Udah kita tunggu. Nah, setelah ada pagi, kalau di mana di Bali ini kan ada Trisanja pagi itu. Ya, ya. Ya. Gitu. Nah, setelah Santi itu si Ukita tuh loncat kayak kodok, Mas.
Jadi orang ngeden apa tau Oh, Maka kemudian dinamakan si Ukita Paligan. Nah, begitu lahir, kan saya bingung, saya harus bayar apa, harus ini, harus itu, dan segala macam. Saya duduk di mana, di bawah pohon, ya, saya diam dalam, ya Tuhan saya nyerah. Saya waktu mau masuk ke rumah sakit sudah pinjam uang dari orang yang menurut saya harusnya dikasih saya, tapi tidak dikasih, ya wis. Ya. Nah, saya di bawah pohon duduk, ya, dan si Ukita nggak bisa, ya walaupun dimandi cuma dimandiin pakai air, kita nggak punya sabun, kita nggak punya bedak, kita nggak, ya baju bayi itu kalau 2 ya cuma 15 menit udah selesai. Jadi kita gedong pakai kain. Jadi kalau sini basah geser sini lagi, basah geser lagi. Begitu saya juga kan harus hari-harinya harus harus dikuburkan dikubur. Nah, kebetulan rumah banyak anjing, jadi saya bilang saya larung aja. Jadi saya datang ke laut, ya sudah ukur rampenya ini aja, mungkin sumbangan ada satu teman yang nyumbang itu, karena kita udah nggak punya duit, ada kain putih, ada segala. Dan sebelum dilarung kan harus ada nama. Nggak boleh ngelarung tanpa nama. Nah, nggak sengaja di depan saya ada buku Dhammapada. Saya ingat 385 atau 583. Nah, di situ bahwa orang yang punya kekuatan sendiri yang bisa menerobos itu namanya Ukita Paligan Budanam. Ukita Paligan. Dan halaman itu pas buka, Mas. Jadi saya mau nulis, dia tuh buka dewe, Mas. Saya ambil, makanya saya namakan Ukita. Ukita Paligan dari ungkit pal. Jadi orang yang bisa mengungkit pal dengan kekuatannya sendiri. Buka pal ya, buka apa? Apa? Gitu. Pintu ya. Udah, saya pergilah ke laut. Itu kan laut anginnya gede. Mau nyalain dupa itu mati terus. Ya ada orang tua pakai topi Bali itu loh. Yang dari daun kelapa itu, apa namanya? Enggak, daun kelapa. Apa namanya? Campil. Acak-acak dia naruh, dah terus pergi. Saya mau ucapin terima kasih udah, bablas ya udah. Nah, saya berdoa secara ngawur, saya bikin sendiri, kayak bikin saja aja ya kan. Nah, waktu saya mulai mau bawa ke laut, dan saya lihat bahwa garis pantai itu kurang lebih 5 meter atau 10 meter lah di antara. Saya mulai jalan, kayaknya 2 langkah itu ada 1 ombak, bas. Saya menyelamatkan kacamata saya, bukan menyelamatkan. Automatically ya, kalau ada kesiram air pasti kacamata yang dipegang. Saya waktu pegang kacamata ini udah lepas. Gak tahu. Saya coba cari-cari, nggak kembali lagi, ya sudah. Artinya sudah diambil alam. Nah, saya datang ke rumah sakit. Nggak begitu lama ada orang datang ke rumah sakit juga. Dengan, saya ingat sekali, jadi saya kan punya restoran tapi tidak dibayar uang, dibayar voucher. Ya pakai voucher. Nah, voucher itu sudah beberapa belum kita tagih. Jadi orang tersebut adalah salah satu manajer operasional tempat biasa travel yang kita makan. Ternyata dia bayar semua itu. Ya. Yang belum saya tagih. Nah, saya dapat 4,5 juta. Kaget saya. Gitu. Begitu Ternyata dia punya tabungan. Iya, gitu. Nah udah. Nah itu si Ukita masih tidur tak gini, laris. Diketawain beneran. Oke, dah. Terus jam 2 lagi ada datang tamu lagi. Jadi yang punya restoran Hub di Sanur ya, Hub tuh. Dia datang nangis. Dia lihat bayinya kok nggak ada bedak, nggak ada segala perlengkapan bayi. Pergi dia beli kayaknya seluruh toko tuh, toko bayi itu ya. Datang tuh bawa dengan 3 pembantu bawa. Oke, jadi seluruh perlengkapan bayi komplit.
Luar biasa. Ya. Nah, udah. Terus ini tengah malam tuh saya dapat telepon. Katanya dari sutradara film di Amerika. Dia nyebut namanya, cuman saya mungkin nggak terlalu karena saya lagi risau. Ya. Jadi bahwa dia menggunakan 60 detik musik saya. Dia tanya berapa harganya. Saya bilang kamu sudah belum kontrak aja sudah berani pakai. Saya bilang, ya harganya terserah kamu lah berapa. Gitu. Oke, nomor akun kamu apa? Tak kasih nomor akun. Besok paginya kita cek di ATM sudah masuk 47 juta sekian. Ya. Keajaiban lagi. Luar Banyak biasa. keajaiban. Jadi belum sampai 24 jam the whole Selesai. Ini ilmu ikhlas yang luar biasa. Ya. Ternyata memberikan jawaban tidak perlu nunggu beda hari, sehari langsung 24 jam. dijawab. Dan itu menurut saya itu jadi modus operandi saya sampai Ya, hari ini. ya. Jadi kalau saya sudah niat ingsun jalan Ya. at any risk dan nggak pernah risk malah untung. Kalau yang iya. rempah, yang jumlah 69 itu, 69 rempah itu ada ceritanya nggak? Oh, ceritanya ini, jadi waktu kita mengumpulkan bahan, mengikuti Tree of Life ya atau Ya, pohon kehidupan, pohon kehidupan. ketemu angka 7. Nah, Ya. saya baca, nggak sengaja saya baca di sebuah buku kecil, keluaran Trubus ya kalau nggak salah ya, Trubus, tentang landasan jamu. Ya. Jamu Jawa itu minimal harus ada unsur 7. Oh, harus ada unsur 7. Jadi kalau jamu kurang dari 7 itu bukan jamu. Gitu. Kalau dijawab 7 Pitu. itu kan pitu. Nah, Pitulungan, pitulungan. pitulungan, kemudian pitutur, Nah, segala macam. Nah, Pituduh, iya. pituduh itu Petunjuk. tunjuk, petunjuk, kemudian Pitulungan, pitutur itu pertolongan. pitut, pitulungan Ya. itu pertolongan, pitutur, kemudian petua. pitutur Itu itu nasihat. Oke. Oh, Ya. jadi Nah. unsur 7. Begitu saya dapat inspirasi untuk bikin seperti itu, keluarlah angka 7 itu. Nah, saya cari jenis 7 jenis. 7 jenis daun, 7 jenis batang, 7 jenis akar, 7 jenis semuanya hingga ketemu 7 kali 7. Jadi kutus-kutus lahir itu 49 bahan dulu, pertama kali. Ya. Oh, 49. Dan dari 49 bahan itu saya recovery setelah saya lumpuh tadi. Jadi awal produksi kutus-kutus itu terdiri dari 7. Ya. Dan minyak yang dipakai itu harus minyak kelapa. Gitu. Oh. Minyak kelapa. Ya, harus minyak kelapa. Karena minyak kelapa itu simbol Indonesia ya. Ini simbol Ya. Nusantara. Nusantara Ya. selalu. Daerah pantai. Ya, itu selalu kan kalau kita dulu gambar waktu kecil kan, Ya. bikin kelapa terus ada bulan. Ya. 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 Jadi itu ya itu Kalau dapat sampai 7. sekarang ini apa yang masih ingin dicapai sampai sudah di level sekarang ini yang masih belum dan ingin diraih lagi? Saya berharap seluruh rumah tangga di dunia harus punya satu minyak. Kutus-kutus aksara Bali atau minyak sangat-sangat. Wah, luar biasa ini. Every home. Every home. Karena dia bisa untuk apa saja. Ya. Lupakan kotak PPK itu, lupakan. Setuju saya. Dan cuman kalau benar-benar tuh saya mau bikinnya Setiap tuh keluarga harus punya ada satu Iya. cita-cita Iya, yang luar itu. Seluruh Indonesia apa seluruh Seluruh dunia? dunia, Oh, seluruh dunia. Indonesia. Oh, Kok ya. ora iso ngalahke apel. Ya, wes. Jadi karena sakit perut, sakit kepala, sakit Ya, semua saya lihat aja. daftarnya ini nggak ada yang nggak bisa sembuh. Iya, makanya itu daripada kotak PPK segala macam produk macam-macam ya toh. Ya. Kenapa nggak satu itu dipakai untuk Ya. dan itu bisa digunakan dari anak balita sampai kakek Aman ya, neneknya. lansia.
Simple. Ya, terima kasih sekali. Ini pembicaraan biasa. yang luar biasa. Tapi sebelumnya Mbak Ayu pengen kayak Mbak Ayu ini bawa sebuah Saya alat special untuk musik kutus-kutus. yang sudah sangat langka sebenarnya. Namanya penting. Mbak Ayu mau memainkan? Kalau Ya, monggo, diizinkan sama monggo, monggo, Babe, silakan. Ya, silakan. nanti Relax, kita relax. nyanyi sama-sama ya. Ya, bintang kecil. Tapi nanti sekarang saya sendiri dulu. Oke. Silakan Mbak Ayu. Lagu ini saya buat sembari saya membaca buku ini. Luar biasa. Jadi Terima kasih. dapat juga rezeki dari alam semesta untuk dapat menyanyikannya. Tapi lagunya pendek. Jadi jangan minta more gitu ntar ya. Pernah pada suatu masa manusia mampu bicara dengan pepohonan. Mereka bukan hanya sekedar tanaman yang tumbuh di halaman. Mereka berkata ada yang bisa menjadi racun yang membinasakan. Ada pula yang bisa menjadi obat semula jiwa raga. Begitu warisan Tuhan. Para Aduh, Luar biasa. luar biasa. Sebagai janji saya kepengen nyanyi sama-sama. Boleh, silakan. Sederhana sekali. Siki, siki, kale, kale. Semua angka berarti. Dalam kehidupan, kelahiran ditandai dengan angka. Kehidupan ditandai dengan angka. Oleh karena itu kita berulang tahun. Kepergian, berpulang, kematian juga ditandai dengan angka. Kemerdekaan jelang esok hari kemerdekaan Indonesia juga ditandai dengan angka. Kehadiran seseorang yang kita cintai ditandai dengan angka, kepergiannya pula. Niki sami Bali napi saking Jawi napi campur-campur. Nusantara, tapi Nusantara. Nusantara ya. Kita mulai dari siki-siki. Siki-siki kale-kale. Lanjut. Tiga-tiga papan-papan. Lima-lima nenang-nenang. Pitung-pitung. Kutus.
bagaikan saking Bambang Terima kasih Mbak Ayu, luar biasa lagunya. Terima kasih Teman-teman semua, saya kira ini adalah akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali cerita-cerita luar biasa, Babe, Bambang Pranoto, Ibu, kemudian Mbak Ayu Laksmi, lagunya luar biasa. Nanti bisa ditindaklanjuti. Dan saya kembalikan kepada teman MC dari channel Teras 161. Selamat malam. Selamat malam kepada sahabat-sahabatku semua, khusus kepada Mas Bambang Pranoto yang punya gawe malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut berbahagia dengan dilaunchingnya sebuah buku yang berisi jalan hidup dari Kutus-Kutus dan khususnya perjuangan dari Mas Bambang Pranoto. Bagaimana dari awal dan perjuangan yang begitu mendalam. Ini bagus sekali untuk pesan kepada generasi yang berikutnya. Karena semua yang terjadi tidak instan. Semua penuh perjuangan. Harus ada visi dan harus ada misinya. Dan Mas Pranoto telah menunjukkan hal itu pada kita semua. Profesiat Mas. Maju terus. Hidup Kutus-Kutus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Bambang Pranoto, selamat dan sukses dengan buku barunya. Selamat atas terbitnya buku baru karangan Mas Bambang Pranoto, Mari Bung Rebut Kembali. Kisah hidup serta upaya mewujudkan mimpi visioner lewat Kutus-Kutus dan Sanga-Sanga. Forever Joss. Bangga dengan produk dalam negeri harus ditumbuhkan sedari dini. Dengan rempah kita sebar khasiat dan kejayaan. Mari Bung, rebut kembali. Selamat Mas Bambang Pranoto, merdeka. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Dan selamat serta sukses untuk Bapak Bambang Pranoto atas karya buku barunya yang berjudul Mari Bung, Rebut Kembali. Merdeka. Selamat merayakan HUT RI ke-79. Selamat atas terbitnya bukunya Mas Bambang Pranoto. Mari